Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan, di mana kalian bisa belajar bahasa Indonesia dengan cara menyenangkan melalui cerita-cerita yang aku bawakan di setiap video yang aku unggah di channel ini. Minggu lalu aku sibuk banget, jadi aku nggak sempat mengunggah video baru, tapi aku bersyukur hari ini atau minggu ini aku ada waktu untuk merekam video. Dan kali ini aku mau membahas tentang MBG. Apakah kamu pernah mendengar istilah MBG? Sebenarnya istilah MBG itu masih tergolong baru ya di Indonesia, karena ini adalah program baru dari pemerintah Indonesia yang baru, yaitu dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan MBG adalah singkatan dari makan bergizi gratis. Apa itu makan bergizi gratis? Jadi intinya MBG adalah makan siang yang disediakan oleh pemerintah untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena menurut Presiden Prabowo, anak-anak sekolah di Indonesia membutuhkan makan siang yang bergizi dan bernutrisi, sehingga mereka bisa mendapatkan gizi dan asupan makanan yang maksimal ya untuk pertumbuhan mereka. Awalnya program ini bernama Makan Siang Gratis, tapi untuk memberikan kesan bahwa makan siang yang diberikan untuk anak-anak sekolah di Indonesia adalah makan siang yang mengandung nutrisi yang baik, maka istilah makan siang gratis diganti menjadi makan bergizi gratis. Lalu yang menjadi soal saat ini adalah MBG sebenarnya menuai cukup banyak pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya banyak masyarakat Indonesia, terutama yang dulu tidak memilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia, mereka menganggap bahwa sebenarnya bukan makan siang gratis yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, melainkan pendidikan gratis atau fasilitas kesehatan yang gratis dari pemerintah. Dari berita-berita yang aku baca, masih banyak protes ya, masih banyak kontra dari masyarakat Indonesia tentang penyediaan MBG ini. Lalu di sini aku mau memberikan sedikit observasi aku terhadap MBG yang anakku terima di sekolahnya. Jadi sekolah anakku sudah mendapatkan MBG selama kurang lebih hampir 2 bulan. Dan dari menu-menu yang diterima sekolah anakku, aku menganggap bahwa menu yang disediakan sudah cukup bergizi ya. Karena makan siang itu terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan kadang-kadang ada susu juga atau yogurt. Jadi untuk standar gizi yang baik, menurut aku menu MBG sudah cukup bernutrisi. Namun masalahnya, kesegaran menu MBG yang diterima oleh siswa-siswa di sekolah anakku terbilang tidak terlalu fresh atau tidak terlalu segar, dan hal ini menurut aku wajar karena MBG ini pasti disediakan di pagi hari. Mungkin sebelum jam 6 pagi vendor dari MBG itu sudah mulai memasak, dan ketika MBG itu didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, maka ketika MBG itu diterima oleh siswa, MBG itu tidak lagi hangat dan tidak lagi segar. Dan karena itulah tampilan dari MBG itu menurut aku kurang menarik. Karena faktor itu tadi ya, disediakan sudah sejak pagi hari, dan ketika diterima oleh siswa, MBG itu tidak lagi segar atau hangat. Tapi terlepas dari masalah itu, aku cukup puas dengan pengelolaan MBG, khususnya di sekolah aku ya. Aku tidak sedang membicarakan sekolah lain, karena MBG itu juga dibagikan dengan kotak makan yang bisa dipakai ulang. Artinya MBG ini tidak menimbulkan sampah, karena tempat yang dipakai untuk pendistribusian itu menggunakan
kotak makan yang bisa dipakai lagi. Siswa-siswa hanya diminta untuk membawa sendok dan garpu dari rumah untuk memakan MBG tersebut. Di sisi lain, ada satu kasus yang aku dengar di sekolah anakku terkait MBG ini, dan aku sendiri mendengar ini dari cerita anakku langsung ya. Menurut dia, pernah suatu kali ada menu MBG yang di menu tersebut ada menu telur. Aku kurang ingat telur itu dimasak apa, tapi menurut cerita anakku, telur yang disediakan di menu MBG tersebut sudah hampir bau. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang bisa dievaluasi untuk proses MBG ini selanjutnya di masa yang akan datang. Dan dari observasi aku juga, kayaknya vendor untuk MBG ini itu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena dari yang aku baca di berita dan dari apa yang aku lihat di sekolah anakku, menu yang disediakan itu berbeda-beda ya, jadi tidak sama. Jadi aku berkesimpulan kalau vendor yang menyediakan MBG ini tidak dinaungi oleh satu perusahaan yang sama, tapi berbeda-beda. Artinya di wilayah satu dan wilayah lain bisa saja menu MBG-nya itu berbeda-beda. Kalau kamu menonton video sebelum video ini, aku bercerita kalau di Indonesia sedang berlangsung bulan Ramadan ya, atau saat ini sedang bulan puasa atau bulan Ramadan. Artinya siswa-siswa sekolah tentu saja tidak makan dan minum karena mayoritas pasti sedang berpuasa. Apakah MBG tetap berjalan pada saat bulan Ramadan? Jawabannya adalah iya. MBG tetap berjalan, namun menu-menu yang disediakan untuk MBG berganti menjadi menu-menu yang lebih tahan lama dan bisa dibawa pulang. Dan dari observasi aku di sekolah anakku, menu MBG ini terdiri dari takjil seperti bubur kacang hijau, roti tawar, dan ada susu dan buah juga. Dan para siswa di sekolah anakku diminta untuk membawa kotak makan sehingga MBG tersebut bisa disimpan di kotak makan dan dibawa pulang. Lalu bagaimana pendapatku tentang MBG ini secara umum? Menurut aku pribadi, program ini sebenarnya punya sisi positif. Karena dari pengamatan aku, anak-anak sekolah bisa diajarkan untuk memakan apapun makanan atau menu yang disediakan tanpa memilih-milih makanan yang mau mereka makan. Artinya dalam konteks ini mereka diajarkan untuk bersyukur tentang apapun yang diberikan dan berusaha untuk menghabiskan setiap menu yang disediakan di MBG tersebut. Dan jika program ini ingin terus dilanjutkan, maka beberapa saran yang bisa aku berikan adalah penyediaan MBG yang dinaungi oleh satu perusahaan yang sama untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk menu-menu yang disediakan di setiap wilayah, bahkan di setiap sekolah, itu bisa sama rata. Tidak ada yang berbeda ya, artinya semua bisa adil. Lalu untuk menghindari kasus menu MBG yang sudah hampir bau dan sebagainya, maka dari vendor harus memperhatikan kesegaran dari bahan-bahan makanan yang digunakan untuk membuat MBG tersebut. Pastikan MBG itu juga dimasak dengan bahan-bahan alami, tidak memakai bahan pengawet, sehingga makanan tersebut memang benar-benar bergizi. Tapi di sisi lain, aku juga setuju dengan kebanyakan masyarakat Indonesia yang kurang mendukung program MBG, karena seperti yang masyarakat Indonesia bilang ya, bahwa siswa-siswa Indonesia sebenarnya lebih butuh pendidikan gratis daripada makan siang gratis. Jadi kalau seandainya pemerintah mau melakukan evaluasi dan mendengar suara rakyat, sepertinya pemerintah lebih baik mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk MBG untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswa sekolah di Indonesia. Masalah ini sebenarnya problematik banget ya, karena menuai banyak pro dan kontra, dan menurut aku sih memang harus
dievaluasi lagi, dan juga sebaiknya pemerintah lebih mendengar suara rakyat ya, apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam konteks pendidikan dan bidang-bidang yang lain. Jadi satu pertanyaan dariku buat kalian, di negara kalian apakah ada program semacam ini, makan siang gratis dari pemerintah untuk anak-anak sekolah? Kalau boleh, kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar ya. Oke, jadi segini dulu video aku hari ini. Aku harap video ini bisa menambah wawasan kalian tentang Indonesia dan membantu kalian untuk meningkatkan listening skills kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Makasih banget udah mengikuti video-video aku, dan kalau kalian belum subscribe channel ini, aku minta tolong untuk subscribe dan bagikan video ini ke siapapun yang menurut kalian butuh video ini untuk belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!